Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya ulangi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perkembangan kemajuan yang kita alami di saat ini, bahwa kejahatan sering terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Kejahatan-kejahatan dengan berbagai modus, dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk kejahatan yang bisa menghilangkan nyawa manusia. Kejahatan yang bisa menyebabkan harta orang lain terkuras. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menyayat hati. Oleh karena keinginan yang tidak tersampaikan, oleh karena hasrat yang tidak terpuaskan, harapan-harapan di luar daripada kemampuan. Itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya saudara dan saya sebagai warga masyarakat akan merasa takut dengan kondisi yang berkembang di saat ini. Karena kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan di pagi hari ini, firman Tuhan ingin mengetuk pintu hati kita. Mari kita jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Kejahatan yang kecil maupun kejahatan yang besar. Semua itu juga adalah merupakan kejahatan. Janganlah kita menginginkan sesuatu hal di luar kemampuan saudara dan saya. Jangan mengingini sesuatu dari kehidupan orang lain. Jangan memaksakan kehendak saudara dan saya kepada orang lain. Karena itu adalah menyalahi firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika keinginan saudara dan saya belum terpenuhi, maka berusahalah dan bersabarlah, tekunlah dalam berdoa, tekun dalam melaksanakan segala usaha, bahkan sabar menunggu kapan waktunya Tuhan akan menjawab segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Karena tidak semua keinginan-keinginan kita bisa terjawab dan dijawab oleh Tuhan pada saat yang kita inginkan, tetapi Tuhan dapat mewujudkan itu seturut dengan kehendak-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejahatan itu akan meninggalkan berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, baik kepada pelaku maupun yang menerima atau menghadapi kejahatan itu sendiri. Kedua-duanya akan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sebelum kita bertindak, maka berpikirlah terlebih dahulu, sehingga kita bisa menghilangkan segala keinginan-keinginan hasrat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah saudara dan saya mengedepankan
mengasihi sesama manusia. Kasih itu akan menutupi seluruh hasrat dan keinginan kita untuk mengambil hak yang bukan, mengambil harta yang bukan milik kita, mengambil hak-hak orang lain, memperdaya orang lain. Karena itu adalah perbuatan dosa dan sangat dicela oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika keinginan kita belum tercapai, tetaplah berharap dan tetap berdoa kepada Tuhan. Bekerjalah engkau dengan tanganmu. Jangan engkau memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Dan juga teruslah berkarya agar kehidupanmu terus diberkati oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini dapat menyadarkan seluruh hati dan pikiran saudara dan saya untuk tidak berbuat kejahatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa. Pujian, hormat dan terima kasih kami